Novel menikah saat SMA part 9. Saat ini Bunga dan Boy telah sampai di apartemennya Boy. "Boy, lu kamar sebelah aja, kan ada 2 kamar," ucap Bunga. "Enak aja, gak, pokoknya gue di sini. Kalau lo gak mau sekamar sama gue, ya lo aja kamar di sebelah," ucap Boy. Dan perkataan itu membuat hati Bunga sakit. "Oke," jawab Bunga mengalah menahan emosi dan menghentakkan kakinya, dan menutup pintu kamar Boy itu kencang. Di sekolah. Saat ini adalah pelajaran Bu Ria. Karena Bu Ria berhalangan, maka kelas hari ini free. "Boy," ucap Bisma pada Boy. Lo ngapain aja sama Laras kemarin?" tanya Bisma. "Gak ngapa-ngapain, cuman pergi nonton dan anterin dia pulang," jawab Boy. "Lo nonton berduaan?" teriak Iyok yang menumpung pada pembicaraan mereka. Sontak Bisma menutup mulut Iyok cepat. "Lo bisa gak usah teriak-teriak, nanti Bunga dengar habis lo," ucap Bisma. "Kalaupun tahu dia gak bakal peduli," balas Boy cuek. "Boy, lo itu harus sadar lo udah jadi suaminya dia," ucap Boy memotong kata ucapan Iyok. "Iya tuh lo tahu. Lo tenang aja, kan gue udah bilang Bunga gak akan peduli," ucap Boy enteng dan berdiri. "Lo mau kemana?" tanya Bisma yang melihat Boy berjalan mendekati meja seseorang. "Hai Laras," sapa Boy pada Laras yang ternyata Boy ke tempat mejanya Laras. "Hai," balas Laras dengan tersenyum. Di meja lain, Bunga sedang asik berbincang dengan Niki, Dila, dan Adam. Bunga pun tak sengaja melihat Boy yang berjalan menghampiri mejanya Laras. "Benar ternyata," kata Adam, "mereka ada sesuatu." "Ya bodoh lah," ucap Bunga dalam hati dan melanjutkan mendengarkan Niki yang bercerita. "Ya Tuhan, Boy gak jaga perasaan orang ya. Masa ada Bunga dia terang-terangan ngedekatin Laras," ucap Bisma pelan pada kedua sahabatnya. "Biarkan aja dia lagi, gue angkat tangan kalau terjadi apa-apa. Kita sebagai sahabat sudah mengingatkan," balas Iyok yang geram dengan Boy, dan dianggukan oleh Tamrin. "Aku ganggu kamu gak?" tanya Boy pada Laras. Gak juga," jawab Laras. "Kita ke kantin yuk, 5 menit lagi udah jam istirahat," ajak Boy. Dianggukkan oleh Laras, dan Boy inisiatif menggenggam tangan Laras sambil berjalan keluar. Semua kelas terkejut melihat mereka keluar dengan tangan saling menggenggam. Sontak Niki yang melihat itu pun langsung berdiri dan berniat untuk mengejar mereka, tapi ditahan oleh Bunga. "Biarin aja," jawab Bunga menenangkan Niki. "Lo kok santai aja? Apa lo udah tahu ini?" tanya Niki agak emosi. "Gue juga baru tahu kalau mereka dekat, tapi biarin aja, toh gue gak peduli juga," ucap Bunga. Tapi tring-tring bel istirahat berbunyi. "Udah, lupakan, kita ke kantin aja," ajak Bunga pada sahabatnya. Niki pun pasrah dan mengikuti sahabatnya ke kantin. Sedangkan Iyok Bisma menggeleng-geleng dengan kelakuan Boy tadi. "Kantin," ajak Tamrin mengeluarkan suara dan diikuti Iyok dan Bisma. "Kantin. Kita boleh gabung gak?" tanya Iyok pada Niki, Bunga, Dila, dan Adam. "Kenapa di sini? Kalian gak mau ganggu tuh si curit berdua. Lo bilangin tuh ke sahabat kalian, jaga perasaan orang juga, kalau gak bisa ya mengapain nikah," ucap Niki pelan yang menahan emosi sambil menunjuk Boy dan Laras di pojokan. Udah, kalian gabung aja," ucap Bunga. Makasih," ucap Bisma. Iyok agak ragu karena kata-kata Niki tadi. Sedangkan Tamrin setelah disuruh Bunga, dia langsung duduk saja. "Bunga, kita mau jelasin ke kamu," ucap Bisma setelah menghabiskan makanannya. "Gak usah, gue gak perlu penjelasan, gue sih bodo amat aja," jawab Bunga.
Iya, kita tahu kok, tapi kita hanya ingin menjelaskan hubungan mereka aja, biar lo tahu, lanjut Iyok, dan dianggukan oleh Bisma. Oke. Makasih Adam, lu udah anterin gue lagi, ucap Bunga pada Adam dengan tersenyum dan memberikan helm pada Adam. Sans aja, jika lo butuh sesuatu bilang aja ke gue, balas Adam. BTW, kapan lo pindah ke sini Nga? Tanya Adam. Baru kemarin sore. Ya gitulah, gue disuruh tinggal di sini sama tuh boy, ucap pasrah. Kalau dia apa-apain jangan lupa kasih tahu gue. Iya, lo tenang aja, gue bisa jaga diri kali. Udah lo pulang sana, ntar dicariin nyokap lo lagi, usir Bunga. Sedangkan di tempat lain, Boy dan Laras sekarang mereka sedang bersenang-senang di mall. Apalagi Laras, kenapa dia tidak senang? Dia sekarang belanja banyak banget karena dibayarin oleh Boy. Ras, kamu udah siap belanjanya kan? Kita makan yuk, pasti kamu lapar kan? Ucap Boy. Ayo, kamu emang perhatiannya, ucap Laras sambil bergelayut di lengan Boy. Harus dong, balas Boy sambil mengusap kepala Laras dengan sayang. Di tempat yang sama, Dila dan mamanya sedang berbelanja juga. Tanpa sengaja Dila melihat Boy dan Laras. Dila pun mempunyai ide untuk menyindir Boy. Wow, banyak banget belanjanya. Orang di rumah jangan lupa dibeliin juga ya, ucap Dila yang mendekati Boy dan Laras. Boy dan Laras pun terkejut. Maksudnya apa? Tanya Laras. Lo tanya aja sama orang di sebelah lo. Bye, ucap Dila dan lalu pergi menyusul mamanya. Laras pun menatap Boy pertanda dia menanya. Mana aku tahu? Aku pun gak ngerti, jawab Boy sambil gelagapan. Oh, aku tahu. Mungkin dia bilang tadi jangan lupa beliin mama kamu juga ya, ucap Laras yang sok tahu. Oh iya mungkin. Udah nanti aja kita makan dulu yuk, ajak Boy mengalihkan suasana. Jadi Laras itu mantannya Boy dulu, dan sampai sekarang Boy masih sayang dengan dia. Lucu juga ya Boy, lo ditinggalin demi orang lain masih aja sayang, ucap Bunga dalam hati. Hahaha, kasihan kali ya, Boy. Apa yang kasihan? Tanya Boy yang tiba-tiba datang. Gak ada. Kapan lo datang? Tanya Bunga. Nih, ucap Boy. Bukan menjawab pertanyaan Bunga, tapi memberikan sesuatu. Apa ini? Tanya Bunga yang mengambil pemberian Boy. Buat lo, ucap Boy dan langsung pergi ke kamarnya. Flashback on. Saat Boy sudah mengantarkan Laras pulang ke rumahnya, di jalan Boy kepikiran kata-kata Dila tadi. Boy pun memutar mobilnya dan kembali ke mall membeli sesuatu untuk Bunga. Flashback off. Bunga membuka pemberian Boy tadi. Ternyata isinya gaun yang sangat indah. Entah kenapa Bunga merasa senang dan bahagia. Goblok gue. Biasa aja kali ya, cuman dibeliin baju pun, ucap Bunga sambil memukul kepalanya. Dia merasa menyesal karena udah bahagia tadi. Cie, ternyata Boy perhatian juga ke Bunga ya. Bersambung.